Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya alumni Teknik Fisika S1 Teknik Fisika ITB. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bab persamaan kuadrat. Pertama, kita harus tahu dulu ya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Di sini variabelnya adalah X ya, dan ini adalah kuadrat. Jadi X ini adalah variabel. A, B itu adalah koefisien. A adalah koefisien dari X, sedangkan B adalah koefisien dari A adalah koefisien dari X kuadrat, kalau B koefisien dari X ya. Kalau C ini adalah konstanta. Kalau koefisien ini adalah sebuah angka ya, sebuah angka di depan variabel. Kalau konstanta adalah sebuah angka yang berdiri sendiri. Contoh, kakak punya persamaan kuadrat, misalkan X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Berarti dari sini kita tahu koefisien dari X kuadratnya adalah 1 ya. Koefisien dari X adalah min 2, dan di sini konstantanya 5 ya. Jadi dari persamaan kuadrat ini A-nya itu adalah 1, B-nya itu minus 2, dan C-nya itu sama dengan 5. Contoh lain, misalkan 2X kuadrat plus 5 sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan kuadrat ya, dimana A-nya atau koefisien dari X kuadratnya 2 ya. Lalu di sini nggak ada ininya nih ya, nggak ada bentuk BX-nya. Di sini nggak ada bentuk dari X-nya. Nah, berarti B-nya itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Lalu ini konstanta ya. Berarti ini C-nya ya. C-nya sama dengan 5. Nah, jadi B itu boleh 0 ya. B, C juga boleh 0. Yang tidak boleh 0 itu A. Di A ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0 nanti jadi bukan persamaan kuadrat. Jadinya persamaan linear. Kalau misalkan A-nya 0, jadi kan seperti ini ya persamaannya. BX plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan linear. Itu di pembahasan bab yang lain. Contoh lain misalkan minus 3X kuadrat plus 5X sama dengan 0. Nah, ini C-nya 0 ya. Ini dari sini tuh A-nya adalah minus 3 ya, koefisien dari X kuadratnya minus 3. B-nya itu 5 ya. Dan di sini nggak ada bentuk dari C-nya ya. Jadi C-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dimana A-nya itu tidak boleh 0. Lalu kita akan menentukan solusi atau nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi misalkan persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nih nilai X-nya berapa sih yang kalau kita masukin ke persamaan ini memenuhi gitu ya. Nah, itu disebut dengan akar-akar ya. Di menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di akar-akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat gitu ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya.
X kuadrat gitu ya, plus 2X plus 5 sama dengan 0. Jadi dalam persamaan kuadrat ini setidaknya ada dua solusi atau dua nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini gitu ya. Jadi ada dua nilai X ya. Jadi dalam persamaan kuadrat itu ada dua nilai X yang memenuhi gitu ya. Disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Jadi X1 adalah nilai X yang pertama gitu ya. X2 adalah nilai X yang kedua. Nah, untuk menentukan X1 dan X2 ini ada beberapa metode ya. Yang pertama dengan metode faktorisasi. Jadi dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kita ubah bentuknya menjadi 1 per A, AX plus P, AX plus Q sama dengan 0. Di mana P itu P ditambah Q itu harus sama dengan B. Kalau kita kaliin P dikali dengan Q itu harus sama dengan A dikali C. Nah, ini cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi ya. Jadi si persamaan kuadrat ini ya, dari bentuk umum ini kita ubah bentuknya seperti ini. 1 per A dikali AX plus P dikali AX plus Q sama dengan 0. Nah, jadi kita harus menentukan nilai P dan Q-nya. P dan Q itu adalah harus memenuhi ini ya. Kalau kita jumlahin harus sama dengan B ya. Kalau kita kaliin harus sama dengan C. Jadi P dikali Q harus sama dengan A kali C. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bahas contohnya ya. Contoh kakak punya persamaan kuadrat misalkan 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita tahu ya nilai A-nya ya. A-nya sama dengan ini ya, 2. B-nya sama dengan 5 ya. Dan C-nya sama dengan minus 7. Kita bentuk ya persamaan kuadrat ini ke bentuk ini ya. Jadi 1 per A ya, 1 per 2 dikali dengan 2x gitu ya, dikali dengan 2x sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan nilai P dan Q-nya ya. P dan Q-nya itu harus memenuhi ini ya. Dimana kalau kita jumlahin harus sama dengan B ini ya, sama dengan 5. Kalau kita kaliin harus sama dengan A kali C. A dikali C ya. 2 kali min 7 min 14. Nah, jadi di metode faktorisasi ini kita akan menebak angka yang memenuhi persyaratan ini ya. Nah, jadi P dan Q itu kita harus tebak angkanya apa aja gitu ya. Kalau misalkan kita jumlahin hasilnya 5, kalau kita kaliin hasilnya min 14 berarti ya. Nah, caranya adalah biar mudah, caranya seperti ini. Ini kan kalau kita kaliin min 14 ya, min 14. Nah, min 14 kira-kira apa kali apa nih gitu ya. Min 14 itu kan bisa 1 kali min 1 kali 14 gitu ya. Bisa 1 dikali min 14 gitu ya. Bisa min 2 kali 7. Bisa juga 2 kali min 7 ya. Nah, ini adalah kombinasi
angka-angka kalau kita kaliin hasilnya akan min 14. Nah, jadi dari sini kira-kira kalau yang kita jumlahkan hasilnya 5 yang mana gitu ya. Coba kalau kita jumlahkan, ini kalau kita jumlahkan min 1 plus 14 13 ya. Nah, berarti bukan ini ya, P dan Q-nya. Karena kalau kita jumlahkan hasilnya 13. Sedangkan kita kan pengennya 5 ya hasilnya. P ditambah Q-nya harus sama dengan B ya, sama dengan 5. Kalau ini 1 ditambah min 14, berarti ini min 13 ya. Bukan juga ya. Kalau ini, kalau kita jumlahkan, min 2 tambah 7 adalah plus 5. Nah, ini jawabannya. Berarti ini ya, ininya, P dan Q-nya ya. P-nya min 2 dan Q-nya 7. Kalau ini juga nggak cocok ya. Kalau kita jumlahkan, ini min 5. Oke, jadi ini ya, yang kita pilih ya. Jadi, P-nya itu min 2 dan Q-nya adalah plus 7. Min 2 plus 7. Jadi sekarang udah cocok ya faktorisasinya. Kalau kita jumlahkan hasilnya 5, kalau kita kaliin hasilnya adalah min 14 gitu. Nah dari sini kita udah dapet nih ya, nilai X1 dan X2 nya. Di 2X min 2 gitu ya, sama dengan 0 ya. Berarti 2X sama dengan 2. Nah, berarti X nya sama dengan 2 dibagi 2 ya, sama dengan 1. Nah, ini adalah solusi nilai X yang pertama ya, atau disebut dengan X1 gitu ya. Jadi X1 nya adalah 1. Nah, X2 nya 2X plus 7 sama dengan 0. Di 2X sama dengan, pindah cross ke kanan jadi minus 7 ya. Jadi X nya sama dengan minus 7 dibagi dengan 2. Ini adalah solusi X yang kedua, atau disebut dengan X2. Nah, jadi dari persamaan kuadrat ini kita udah mendapatkan nilai dari akar-akar persamaan kuadratnya. Yang pertama, X1 nya adalah 1, dan X2 nya adalah minus 7/2. Itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini ya. Kalau nggak percaya, kita buktiin aja ya. Kita masukin X-nya sama dengan 1 ke persamaan kuadrat ini gitu ya. Kita masukin, berarti 2 dikali 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 min 7. Bener nggak sama dengan 0 gitu ya? Coba 2 kali 1 kuadrat 2 ya, plus 5 gitu ya, min 7. 2 tambah 5 7 ya. Berarti 7 min 7 sama dengan 0. Jadi memenuhi ya. Nah, itu X sama dengan 1 memenuhi persamaan kuadrat ini. Jadi sekarang kita buktiin yang satu lagi ya. X2 nya kan minus 7/2. Jadi kalau kita masukin lagi X sama dengan minus 7/2 ya, ke persamaan kuadrat itu pasti sama dengan 0. 2 kali minus 7/2 kuadrat gitu ya, plus 5 kali minus 7/2 plus min 7 sama dengan 2 dikali min 7 kuadrat 49 ya, per 2 kuadrat 4, plus 5 kali min 7 min 35, jadi minus ya, minus 35 per 2 minus 7. Ini sama dengan 2, ini 2 dibagi 4 kan setengah ya, jadi 49 per 2 min 35 per 2 min 7 sama dengan, ini penyebutnya udah sama, jadi langsung aja 49 dikurangi 35. 49 dikurangi 35 itu 14 ya, 14 per 2 min 7. 14 per 2 kan 7 ya, jadi 7 min 7 sama dengan 0. Jadi terbukti ya, X1 dan X min 7/2 adalah solusi atau akar-akar persamaan kuadrat tersebut gitu. Itu cara yang pertama ya, cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, yang kedua,
menggunakan rumus ABC. Jadi kalau menggunakan rumus ABC, langsung aja dimasukin ke rumusnya. Rumusnya itu adalah X1 atau X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini adalah rumus ABC ya. Jadi bisa menggunakan ini ya, faktorisasi, atau bisa juga untuk menentukan akar-akarnya bisa menggunakan rumus ABC. Tergantung nanti di soalnya gitu ya. Tergantung juga yang enaknya yang mana aja gitu ya. Yang kira-kira tercepat gitu ya. Nah, kadang ada soal yang kalau kita menggunakan faktorisasi nggak bisa gitu ya. Berarti kalau misalkan udah mentok nggak bisa, kita nggak bisa nentuin ininya ya, kombinasi P dan Q-nya gitu ya, nggak ketemu. Nah, kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan rumus ABC gitu ya. Contoh misalkan, ada kakak punya pesanan kuadrat X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Ini pesanan kuadrat, berarti dari sini kita udah tahu A-nya sama dengan 1 ya, B-nya 4, C-nya min 3. Nah, kalau kita gunakan faktorisasi ini agak sulit gitu ya. Coba aja pertama kita faktorisasi ya. Berarti kan jadi 1 per 1 X sama dengan 0. Nah, ini kombinasinya kalau misalkan kita jumlahin harus sama dengan 4 gitu ya. Kalau kita kaliin harus sama dengan min 3. Jadi min 3 itu kan bisa min 1 kali 3 gitu ya. Bisa 1 kali min 3. Kalau untuk bilangan bulatnya seperti ini ya, udah nggak ada lagi kan ya ininya, kombinasinya. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahin, ini hasilnya 2, ini hasilnya min 2. Nah, sedangkan kita pengennya hasilnya 4 ya. Nah, jadi kalau pakai cara faktorisasi jadi sulit jadinya. Jadi kita pentok, kita nggak dapat nilai X1 dan X2 nya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk soal-soal seperti ini, berarti ya udah pakai rumus jadi aja seperti ini. Jadi pakai rumus ABC seperti ini, kita langsung masukin aja. Kan B-nya 4 ya, B-nya 4, A-nya 1, C-nya min 3, jadi tinggal dimasukin dapat gitu ya. Coba kita pakai rumus ABC ya. Minus B, B-nya 4 di minus 4 plus minus akar kuadrat dari B kuadrat, D 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min 3 ya, per 2A. 2 dikali 1, ini sama dengan minus 4 plus minus akar 4 kuadrat 16 minus 4 kali 1 kali minus 3, berarti plus 12 ya, per 2 dengan minus 4 plus minus akar 16 ditambah 12 itu 28 ya. 28 per 2. Akar 28 bisa kita sederhanain ya. Jadi minus 4 plus minus 28 itu kan 4 kali 7 ya. Akar 4 itu 2 ya. Jadi ini kan 2 dikali dengan 7, 4 ya. 4 dikali dengan 7 per 2 dengan minus 4 plus minus akar 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 akar 7 per 2. Nah, jadi sama dengan minus 4 dibagi 2, minus 2 ya.
2 akar 7 dibagi 2 akar 7 ya. Jadi plus minus akar 7. Nah, jadi X1 nya sama dengan minus 2 plus akar 7 gitu ya. Dan X2 nya adalah minus 2 minus akar 7. Dapat ya nilai dari X1 dan X2 nya. Nah, ini adalah bukan bilangan bulat ya. Ini bentuknya bilangan desimal. Jadi sulit untuk kalau kita gunain dengan metode faktorisasi. Itu dalam metode yang kedua ya, rumus ABC. Lalu yang selanjutnya, rumus jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ini yang suka digunakan ya untuk mengerjakan soal-soal persamaan kuadrat. Yang pertama, X1 ditambah X2. Ini rumusnya adalah minus B per A ya. Kalau X1 kita jumlahin dengan X2, ini sama aja dengan minus B per A. B itu B itu koefisien dari X ya. Kalau A itu kan tadi koefisien dari X kuadrat. Ini adalah rumus untuk X1 tambah X2. Kalau X1 dikurangi X2, ini adalah akar B kuadrat min 4AC per A. Kalau kita kurangkan X1 dikurangi X2, rumusnya ini ya. Lalu kalau kita kaliin X1 dikali X2, ini rumusnya adalah C per A. Lalu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini juga sering ada nih ya di pengerjaan soal, sering digunakan. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 X2. Atau bisa juga X1 min X2 kuadrat plus 2X1 X2. Nah, X1 tambah X2 kan ini harusnya ya minus D per A. X1 per X2 ini ya C per A. X1 min X2 ini ya akar B kuadrat min 4AC per A. Satu lagi, X1 kuadrat min X2 kuadrat ini sama dengan X1 tambah X2 dikali dengan X1 min X2. Nah, ini adalah 5 rumus yang sering digunakan dalam pengerjaan soal persamaan kuadrat. X1 kali X2, X1 min X2, X1 kali X2, X1 kuadrat plus X2 kuadrat, dan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Oke, sekarang kita akan bahas soal-soal persamaan kuadrat. Yang pertama, soal SBMPTN tahun 2018. Di sini diketahui P itu lebih dari 0 serta P dan P kuadrat min 2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat min 10X plus C sama dengan 0 gitu ya. Nah, C ini adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat nih, X kuadrat plus AX plus 42 sama dengan 0. Yang ditanyakan di soal adalah nilai A-nya berapa gitu ya. Jadi nilai ini tuh berapa ya, koefisien dari X di sini tuh berapa, itu yang ditanyakan di soal. Nah, di sini kita dapat clue-nya yang ini ya. Jadi ada persamaan kuadrat ini, di sini juga nilai C-nya belum diketahui gitu ya. Nah, di persamaan kuadrat ini diketahui X1 akar X1 itu P katanya, X2-nya adalah P kuadrat min 2, di mana P itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus cari tahu dulu P-nya berapa gitu ya, dan dari nilai P kita dapat nilai C gitu ya. Dapat nilai C nanti digunakan untuk mencari nilai A di sini, karena di soal disebutkan C ini adalah salah satu akar atau solusi nilai X dari persamaan kuadrat yang ini gitu.
Nah, jadi pertama kita harus cari tahu dulu nilai P-nya ya. X1 ditambah X2 sama dengan X1 itu P ya, ditambah X2 nya ini ya, P kuadrat min 2 sama dengan rumusnya adalah min B per A ya. Min B itu adalah, ini rumusnya ya, X1 tambah X2 rumusnya adalah minus B per A. B nya itu kan adalah koefisien dari X ya, dari kesamaan umum yang tadi ya, yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah kesamaan umum dari kesamaan kuadrat ya. Nah, B ini kan koefisien dari X ya. A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi rumusnya ini minus B koefisien dari X, berarti koefisien dari X nya ini ya 10, minus 10 ya, minus 10 per A nya koefisien dari X kuadrat, berarti ini ya 1, berarti sama dengan P kuadrat plus P plus P kuadrat min 2 sama dengan min dikali dengan min berarti positif ya, positif 10 per 1 10 ya. Ini pindah ruas ke kiri jadinya P kuadrat, ini kita teruskan di awal aja ya, plus P pindah ruas ke kiri berarti jadi min ya, min 10 sama dengan 0. Berarti ini P kuadrat plus P min 2 min 10 berarti min 12 ya, sama dengan 0. Nah, ini membentuk persamaan kuadrat lagi. Nah, dari sini kan kita bisa mencari nilai P-nya ya. Nilai P, P-nya dapat gitu ya. Berarti bisa menggunakan faktorisasi atau rumus ABC. Coba kita pakai faktorisasi aja ya. Jadi satu per satu atau satu tidak perlu tulis ya. Jadi ini P gitu ya, P sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan bilangan di sini dan di sini ya. Kalau kita jumlahkan hasilnya dengan sama dengan 1 ya. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 1 kali min 12. Berarti min 12. Nah, di min 12 kira-kira apa nih kombinasinya? Min 12 kan min 1 kali 12, bisa juga 1 kali min 12, bisa juga min 2 kali 6, bisa juga 2 kali min 6, terus min 3 kali 4, dan 3 dikali min 4 ya. Ini kombinasi-kombinasi angka ya. Kalau dikaliin itu hasilnya min 12. Nah, kita pilih yang kalau kita jumlahkan hasilnya plus 1 ya. Kalau ini tidak mungkin ya. Ini hasilnya 11, ini juga 1 plus min 12 itu min 11, bukan juga ya. Ini juga kalau kita jumlahkan hasilnya 4 ya. Min 2 tambah 6, 4. Ini 2 plus min 6 min 4 ya. Ini min 3 tambah 4 plus 1. Nah, ini ya kombinasinya. Jadi kalau ini juga salah ya, min 1. Nah, kita dapat ya nilai P dan nilai ininya ya, bilangan yang ada di sini. Jadi min 3 dan plus 4. Min 3 plus 4. Nah, dari sini kita dapat ya nilai P-nya. Jadi P-nya itu sama dengan P min 3 sama dengan 0. Berarti P sama dengan, ini tidak sekarang jadi positif 3. Atau solusi P yang satu lagi, ini P1 berarti ya, ini P plus 4 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan minus 4. Nah, ini ada dua solusi nilai P ya yang memenuhi persamaan kuadrat ini. P-nya 3 dan P-nya
minus 4. Nah, ada dua nih, pilih yang mana? Pilih yang memenuhi syarat di soal. Syarat di soal kan ini ya, P-nya lebih dari 0 diketahui ya. Nah, P-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti positif. Berarti yang kita pilih ini ya, karena lebih dari 0. 3 kan lebih dari 0. Kalau ini tidak memenuhi berarti ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena minus 4. Di soal diketahui harus P-nya lebih dari 0 gitu. Kalau minus 4 kan kurang dari 0. Jadi ini tidak kita pakai. Nah, dapat ya nilai P-nya. Nah, nilai P dapat, kita bisa mendapatkan nilai C ya. Kita pakai rumus yang ini ya, X1 kali X2. X1 dikali dengan X2, itu kan rumusnya adalah C per A. C itu adalah ini ya, konstanta di sini. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti X1 C-nya ini ya, C ya, per A-nya adalah 1 ya. X1 nya adalah ini kan ya, P ya. P itu kita udah dapat 3 ya. Berarti ini 3 gitu ya, dikali, kita tulis dulu ya, P dikali X2 nya P kuadrat min 2 sama dengan C per 1 kan C ya. P itu kan udah dapat ya nilainya ini 3 ya. Berarti 3 dikali 3 kuadrat min 2 sama dengan C. Berarti ini 3 dikali 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurangi 2 sama dengan C. Dapat ya C-nya. C dikali 9 kurang 2 itu 7. Nah, berarti nilai C-nya sama dengan 3 kali 7, 21. Nah, dapat ya nilai C-nya 21. Nah, C ini adalah akar dari ini, salah satu akar atau salah satu solusi nilai X dari persamaan kuadrat ini, gitu ya. Sehingga kita bisa mencari nilai A nih. Dan di sini X kuadrat plus AX plus 42 sama dengan 0. Nah, ini salah satu nilai X-nya itu adalah C ya. Ini X1 nya sama dengan C, dimana C nya itu adalah 21. Nah, untuk mencari nilai A, kita masukin aja ya si C nya ya ke sini, karena kan pasti memenuhi persamaan kuadrat ini. Jadi 21 kuadrat plus A dikali 21 plus 42 sama dengan 0. Nah, ini angkanya lumayan ya, 21 dikuadratin. Kalau menghitung sendiri bakal lama ya. Jadi ini triknya jangan dihitung ya, jangan langsung dihitung 21 kali 21 karena nanti butuh waktu lama ya. Sedangkan di SBMPTN itu pengerjaan soalnya hanya diberikan sekitar 2 menit ke bawah waktunya. Jadi kalau dihitung manual bakal menghabiskan banyak waktu. Triknya ini kan 21, ini juga 21. Nah, ini 42 itu juga kelipatan dari 21 ya, bisa dibagi 21. Jadi semuanya bisa dibagi 21. Nah, jadi triknya ini kita bagi aja dengan 21 ya. 21 kuadrat dibagi 21 berarti 21 ya. 21 kuadrat itu kan 21 kali 21 ya, dibagi 21. Ini kan 21 dibagi 21 1 ya. Nah, jadi hasilnya 21. Jadi ini 21, ini dibagi 21 berarti 21 plus A kali 21 dibagi 21. Nah, berarti A ya. Plus 42 dibagi 21 adalah 2 ya. Sama dengan 0. Nah, dapat ya nilai A-nya. Berarti 21 ditambah 2 23 ya.
ditambah A sama dengan 0. Berarti A nya sama dengan, ini pindah ruas ke kanan jadi minus 23. Nah ini adalah jawabannya, karena jadi A nya sama dengan 20 minus 23. Oke, sekarang kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2014. Di sini diberikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min px plus 1 sama dengan 0, di mana p-nya itu diketahui soal lebih dari 0. Persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar alfa dan beta ya. Jadi x1-nya alfa gitu ya, x2-nya adalah beta. Nah, lalu ada persamaan kuadrat yang lain. Persamaan kuadrat ini x kuadrat min 5x plus q sama dengan 0. Diketahui di soal akar-akarnya itu adalah x1-nya 1 per alfa kuadrat dan x2-nya 1 per beta kuadrat gitu ya. Nah yang ditanyakan itu adalah nilai dari P dikurangi Q. P itu ini ya, koefisien dari x ini ya, sama kuadrat yang ini. P Q ini adalah konstanta di persamaan kuadrat yang ini ya. Jadi ini dikurangi itu berapa gitu ya. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kita bakal menggunakan rumus-rumus yang ini ya, x1 plus x2, yang sering itu x1 plus x2 dan x1 kali x2 minus b per a dan c per a. Oke. Nah, dari persamaan kuadrat ini x1 plus x2 itu sama dengan x1-nya kan alfa ya, alfa ditambah beta sama dengan minus b per a ya, minus b per a. B itu koefisien dari x, a itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti minus b nya itu ini ya, min p ya, minus p per a nya itu berarti 2 ya, berarti sama dengan minus ketemu minus positif ya, jadi p per 2. Nah, jadi alfa tambah betanya itu adalah p per 2 ya. Alfa plus betanya sama dengan p per 2. X1 dikalikan dengan x2 sama dengan, berarti alfa kali beta sama dengan c per a ya, c konstanta ya, dibagi dengan a koefisien dari x kuadrat. Berarti c nya berarti ini 1 ya, konstantanya 1 per a nya itu berarti 2 ya. Berarti a kali b nya itu adalah setengah, 1 per 2. Oke. Nah ini dari persamaan kuadrat yang ini ya. Coba kita pakai yang persamaan kuadrat yang kedua, yang ini ya, x1 ini x1 plus x2, berarti x1 nya kan ini ya, 1 per alfa kuadrat ditambah x2 nya 1 per beta kuadrat sama dengan minus b per a ya, minus b nya berarti ini ya, minus 5 per a nya 1 ya, berarti ini minus ketemu minus berarti positif 5 ya. 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat, nggak ada nih di rumus ini ya.
Adanya kan X1 tambah X2, X1 min X2, X1 kali X2, X1 kuadrat plus X2 kuadrat, dan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Kalau 1 per alfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat, dimana alfa beta itu kan X1 dan X2 ya. Ini nggak ada rumusnya. Nah berarti ini harus kita ubah dulu nih ya. Ubah dulu operasi aljabar ini agar nanti bisa ada bentuk yang di sini ya. Kita ubah dulu. Ini kita sama ini penjumlahan pecahan ya. Nanti disamakan dulu penyebutnya. Ini penyebut ya. Berarti alfa beta kuadrat tambah beta kuadrat. Kita kalikan aja ya. Alfa kuadrat dikali beta kuadrat gitu ya. Ini bagi ini alfa kuadrat, beta kuadrat dibagi alfa kuadrat dikali 1, berarti beta kuadrat ya. Beta kuadrat. Alfa kuadrat beta kuadrat dibagi beta kuadrat kali 1, berarti alfa kuadrat ya. Sama dengan 5 ya. Ini alfa beta kuadrat tambah alfa kuadrat sama aja dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat ya. Nah, alfa sama beta itu kan ini ya, X1 dan X2 dari persamaan kuadrat yang ini ya. Nah, berarti ini bisa kita ubah bentuknya pakai rumus yang ini ya. Yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, rumusnya bisa pakai yang ini atau bisa juga yang ini ya. Dan coba kita gunakan yang ini ya. Jadi beta, berarti ini alfa plus beta kuadrat min 2 kali alfa kali beta per alfa kuadrat kali beta kuadrat sama aja dengan alfa kali beta kuadrat ya, gitu ya, sama dengan 5. Nah, alfa plus beta ini kita udah dapet ya, nilainya P per 2. Kita masukkan, berarti P per 2 kuadrat min 2 kali alfa kali beta, ini sama dengan setengah ya, berarti setengah per alfa beta kuadrat, berarti setengah kuadrat ya, sama dengan 5. P per 2 kuadrat berarti P kuadrat per 4 ya, min 2 kali setengah 1 ya, per setengah kuadrat seperempat ya, sama dengan 5 gitu ya. Nah ini kedua ruas kita kalikan seperempat ya, jadi ini ruas kiri sama dengan ini ruas kanan sama dengan, biar nggak ada pecahan gitu bentuk seperti ini, kedua ruas kita kalikan aja dengan seperempat ya. Ini dikalikan seperempat berarti jadi P kuadrat per 4 min 1 sama dengan ini dikali seperempat berarti 5 per 4. Dari sini, dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai P-nya ya. Nah, biar enak ini kita kalikan 4 aja ya, biar nggak ada pecahan. P kuadrat per 4 dikali 4 berarti P kuadrat ya. Min 1 kali 4 berarti min 4 sama dengan 5 per 4 kali 4 berarti 5 ya. Nah ini dapat ya nilai P-nya. Tadi P kuadrat sama dengan 5 min 4-nya pindah ruas ke kanan berarti positif 4, berarti P kuadratnya sama dengan 5 tambah 4 9. Nah berarti P-nya sama dengan akar dari 9. Akar 9 itu adalah plus minus 3 ya. Jadi bisa plus 3 atau minus 3. Nah, jadi ada dua nilai P ya, bisa plus 3 atau minus 3. Nah tapi di soal kan diketahui ini ya syaratnya. Syarat di soal ini P-nya lebih dari 0. Nah berarti yang kita gunakan yang ini ya, yang 3. Karena kalau minus 3 itu kurang dari 0. Kalau positif 3 itu kan lebih dari 0. Nah, dapat ya nilai P-nya. Yang ini
P-nya kita sudah dapat ya nilainya 3. Tinggal kita mencari nilai Q. Nilai Q-nya berapa sih gitu ya. Sekarang kita cari nilai Q ya. Cari nilai P-nya sudah dapat. Jadi ini kalau kita kalikan ya, X1 dikali X2 ya, sama dengan, ini masih menggunakan yang ini ya, yang persamaan kuadrat ini, X1 kali X2. X1 nya kan 1 per alfa kuadrat dikali dengan 1 per X2 nya 1 per beta kuadrat ya, sama dengan, rumusnya adalah ini ya, C per A. C nya adalah Q per A nya 1. 1 per alfa kuadrat dikali 1 per beta kuadrat sama dengan 1 per alfa kuadrat kali beta kuadrat sama dengan Q ya. Jadi ini 1 per alfa kali beta kuadrat ya, sama dengan Q. Nah, 1 per alfa kali beta kan ini ya, nilainya setengah. 1 per 2 kuadrat sama dengan Q. 1 per setengah kuadrat seperempat ya, seperempat sama dengan Q. Kedua ruas kita kalikan seperempat, berarti ini 1 sama dengan, atau ini 1 dibagi seperempat 4 ya, berarti Q-nya sama dengan 4. Jadi nilai dari P min Q sama dengan P-nya 3 gitu ya, Q-nya ini ya 4. Kita dapat min 4. 3 min 4 itu min 1 ya. Ini jawabannya. Jadi P min Q-nya adalah min 1. Sekarang kita bahas nomor 3 ya. Soal SNMPTN tahun 2012, diberikan persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat ini adalah P plus 1 dan P min 1. Jadi P plus 1 itu adalah X1 nya, P min 1 adalah X2 nya. Yang ditanya adalah nilai A. Nilainya berapa sih gitu ya. Nilai A itu apa ini ya? A itu adalah konstanta dari persamaan kuadrat ini. Nilai A nya berapa? Oke. Ini sama ya, dari soal sebelumnya juga kita menggunakan rumus ini ya, X1 plus X2 dan yang lainnya. Coba kita jabarkan, X1 plus X2 sama dengan, X1 nya kan ini ya, P plus 1 plus X2 nya P min 1 sama dengan min B per A ya, min B nya min 4 ya, per A nya 1 ya. P plus P 2P ya, 2P 1 min 1 0 ya, sama dengan min ketemu min kali min jadi positif ya, jadi 4 ya. Nah, dapat ya nilai P nya. Nilai P nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu ya. Lalu X1 kita kalikan dengan X2 sama dengan, berarti P plus 1 dikali dengan P min 1 sama dengan C per A. C nya ini ya, A per 1 ya, A nya 1. Nah, ini perkalian seperti ini caranya. Ini kali ini ya, lalu ini kali ini kali ini,
ini kali ini gitu ya. Nah, jadi P kali P jadi P kuadrat gitu ya. P kali min 1 min P kali 1 kali P berarti plus P plus 1 kali min 1 berarti min 1 ya, sama dengan A per 1 A ya. Ini P min P plus P habis ya, 0. Berarti P sisanya adalah P kuadrat min 1 sama dengan A. P-nya udah dapat ya, 2. Nah, berarti ini 2 kuadrat min 1 sama dengan A. 2 kuadrat itu 4 ya. Min 1 sama dengan A. Nah, dapat ya A-nya sama dengan 4 dikurangi 1 ya, sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 ya, A-nya. A sama dengan 3. Nomor 4, soal SNMPTN tahun 2012 diberikan persamaan kuadrat seperti ini ya. 1 min 6 per X plus 9 per X kuadrat sama dengan 0 ya. Yang ditanya adalah nilai dari X 3 dibagi X gitu ya. 3 dibagi X. Nah, berarti kita harus tahu nilai X-nya berapa ya. Nilai X yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Atau akar-akar persamaan kuadrat ini kita harus cari tahu biar nanti kita dapat nilai dari 3 per X-nya ya. Nah, tapi ini persamaan kuadratnya tidak umum ya. Yang kita kenalkan bentuk persamaan kuadrat seperti ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sedangkan kalau kita lihat di soal persamaan kuadratnya ini ya, sedikit aneh ya. Jadi bentuknya 1 min 1 per X di 6 per X plus 9 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita harus berubah dulu ya persamaan kuadrat ini ke bentuk yang lebih umum ya, seperti ini. Ya, nanti kita mencari nilai X-nya itu bisa menggunakan faktorisasi atau bisa menggunakan rumus ABC. Nah, caranya adalah ini kita kalikan aja dengan X kuadrat ya. Jadi kita kalikan dengan X kuadrat. 1 dikali X kuadrat gitu ya. Jadi kedua ruas kiri maupun ruas kanan sama dengan itu dikalikan dengan X kuadrat. 1 kali X kuadrat berarti X kuadrat min 6 per X dikali X kuadrat. 6 per X dikali X kuadrat sama dengan ini X kuadrat dibagi X ya, jadi 6X ya. 6X jadi 6X plus 9 per X kuadrat kali X kuadrat. X kuadratnya berarti dicoret ya, jadi 9 per X kuadrat dikali X kuadrat sama dengan 9. Jadi 9 sama dengan 0. 0 kali X kuadrat kan 0 ya. Nah, jadi kita dapat ya persamaan kuadrat yang lebih umum ya. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, ini udah sesuai dengan bentuk umumnya. Jadi lebih mudah ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita dapat ya nilai A-nya ya. A-nya sama dengan 1 gitu ya. B-nya sama dengan minus 6 dan C-nya sama dengan plus 9. Nah, untuk menentukan nilai X-nya bisa faktorisasi, bisa rumus ABC. Coba kita pakai faktorisasi aja. Di ini jadi 1 per 1 X sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan kombinasi angka di sini ya. Kalau misalkan di jumlah hasilnya minus 6, kalau dikali hasilnya 1 kali 9 sama dengan 9. Jadi ini kombinasinya 9 ya. 9 itu kan kemungkinannya 1 kali 9 atau bisa juga 3 kali 3 ya. Atau juga bisa min 1 dikali min 9 dan min 3 dikali min 3 ya. Karena min kali min itu positif. Nah, kalau yang mana nih kombinasinya? Yang kalau kita jumlahkan hasilnya adalah minus 6. Kalau ini jumlahkan hasilnya kan kalau ini jumlahkan hasilnya 10, berarti bukan yang ini ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 6, bukan juga. Ini kalau kita jumlahkan ini adalah min 10, bukan juga. Nah, kalau yang ini pas ya, min 3 ditambah min 3 berarti minus 6. Sesuai dengan
ini ya minus ini. Nah, berarti kombinasinya yang itu ya, minus 3 dan minus 3. Ini minus 3 minus 3. Nah, berarti X minus 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X nya sama dengan 3. Yang ini juga sama ya, X nya sama dengan 3. Jadi persamaan kuadrat ini memiliki akar kembar gitu ya. Nilai solusi X nya adalah kembar, artinya sama X1 maupun X2 nya juga 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan 3, ini X2 dan X1 nya sama, akarnya kembar. Nah, jadi dapat ya nilai 3 per X nya ya. Jadi 3 per X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 jawabannya. Oke, soal nomor terakhir, SNMPTN tahun 2009, nomor 5. X kuadrat, A kuadrat maksudnya, plus B kuadrat sama dengan 31 ya, ini diketahui. Lalu A kali B nya sama dengan 3, dan A nya itu lebih dari sama dengan B. Yang ditanya adalah nilai dari A min B nya berapa gitu ya. Nah, jadi untuk memecahkan soal ini kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ini ya, yang berkaitan. Berarti yang ini ya, yang X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2, atau yang ini ya, X1 min X2 kuadrat plus X1 kali X2. Jadi kalau ini X1 X2, kalau di sini A sama B ya, sama aja. Jadi B cuma beda huruf aja ya, beda variabel. Nah, jadi bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Kira-kira yang cocok yang mana nih ya? Jadi ini A plus B, A kuadrat plus B kuadrat, lalu ada A kali B dan A min B yang dicari. Nah, jadi dari kombinasi ini rumus yang paling tepat yang ini ya, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 min X2 kuadrat plus X2 kali X1 X2. Kalau di sana kan A sama B ya, berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A min B kuadrat plus 2 kali A kali B. A kuadrat plus B kuadrat udah diketahui ya, nilainya 31. A min B ini yang dicari gitu ya. Dan A kali B nya udah diketahui juga, itu 3. Nah, jadi kita pakai persamaan yang ini ya. Nah, jadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A min B kuadrat plus 2 kali A kali B. Nah, ini udah ada ya nilainya 31. Jadi 31 31 ya, A kuadrat plus B kuadrat ini 31 sama dengan A min B, ini yang ditanya ya, kuadrat plus 2 dikali A kali B nya itu 3 ya, AB nya 3. Nah, jadi 31 sama dengan A min B kuadrat plus 2 kali 3, 6 gitu ya. Nah, ini pindah ruas ke kiri jadi negatif, berarti 31 min 6 sama dengan A min B kuadrat. 31 dikurangi 6 itu 25 ya. Di 25 sama dengan A min B kuadrat. Nah, dapat ya nilai nilai dari A min B nya. Tinggal kita akarkan aja kedua ruas atau dipangkatkan setengah ya. Jadi ini akar 25, ruas kiri dipangkatkan setengah atau diakarkan di 25 diakarkan gitu ya, sama dengan ini juga sama ya, A min B kuadrat akar 25 itu plus minus 5 ya, plus minus 5 sama dengan ini jadi A min B kuadrat ya, akar kuadratkan jadi A min B ya, dapat ya A min B nya adalah plus 5. Jadi A min B nya 5 atau
minus 5. Yang mana yang memenuhi? Yang memenuhi adalah yang ini ya, yang 5. Kenapa? Karena syaratnya ini ya, A lebih dari sama dengan B. Kalau A lebih dari sama dengan B, artinya akan menghasilkan nilai positif ya, kan A nya lebih besar daripada B. Kalau A nya kurang dari B, akan menghasilkan nilai negatif ya. A dikurangi, karena min B, A nya harus lebih besar, berarti nilainya pasti positif. Jadi nilai dari A min B itu sama dengan 5 ya. Oke, demikian pelajaran hari ini mengenai persamaan kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.